saya mau bertanya gini Pak Rogi. Banyak ada pihak yang mengatakan begini. Kalau kemudian dilakukan pemeriksaan dengan mendalam, terus tadi upaya perbaikan yang besar-besaran dilakukan, kadang-kala dikhawatirkan dampaknya justru malah menghambat perolehan pajak yang sedang berjalan. Ada yang mengatakan begitu, sehingga berpikir kalau nanti dibiarkan penegak hukum itu masuk mendalami, justru mengacak-acak, membuat permasalahan nggak selesai, tapi upaya untuk mendapatkan penghasilan justru malah pendapatan pajak justru malah nggak tercapai juga. Jadi ada ancaman juga. Ya, selalu ada yang ngomong begitu. Kalau menurut Pak Rogi gimana? Pilihannya memperbaiki langsung atau kemudian ya udahlah untuk kepentingan penerimaan negara dibiarkan dulu lah. Nggak bisa. Ini bukan soal akuntansi pajak. Ya, ini soal moralitas para penyelenggara negara tuh, dan itu nggak bisa ada tukar tambah kejahatan di situ kan. Tukar tambah kejahatan. Jadi kita mau pastikan bahwa ini dibersihkan habis tuh. Betul. Dan kalau dibersihkan habis memang ada konsekuensinya. Korupsi dapat, money laundering dapat. Kalau money laundering urutannya bisa panjang tuh, bisa sampai ke tukang jualan pisang misalnya, atau tukang bakar-bakar martabak misalnya. Itu bisa, karena orang curiga bagaimana mungkin ada komposisi modal yang begitu besar dan akuntansinya seolah-olah itu nggak ada masalah kan. Jadi kita tahu bahwa ini akan jadi keretakan besar itu. Jadi retak-retak kecil ini akan jadi retak besar, dan saya kira ini akan berlanjut terus. Apalagi Pak Jokowi udah nggak punya grip, nggak punya genggaman lagi pada para politisi ini kan. Kita minta misalnya DPR, bentuk aja semacam panitia apa kayak itu. Mumpung dia masih punya kemampuan untuk mengambil alih isu minimal tuh kan. Walaupun orang nggak percaya, tapi DPR kan diuji sekarang tuh. Ini ada kasus besar, Anda mau diam itu. Dan saya kira bajingan-bajingan di DPR juga punya otak taktis untuk naikkan semacam cari muka lah pada rakyat gitu. Nah, kalau cari muka semacam ini kita dukung sementara lah. Memang menariknya gini Pak BW. Kalau kita lihat contohnya ada beberapa oknum yang kemudian sudah mulai terviralkan lah karena kekayaan yang luar biasa. Tentunya proses ini saya khawatir hanya berhenti di 2 orang itu gitu. Hanya mengkonfirmasi apa yang sudah terlanjur viral. Tentunya saya yakin ada lagi orang-orang lain yang semisal itulah gitu. Dan yang kedua, idealnya momentum ini digunakan untuk memperbaiki sistem-sistem dan juga ketika ada orang yang punya harta banyak sekali dan diduga hasil korupsi di bidang kerjanya dia di situ, tentu harus diteliti kan. Dia ngambil dari mana? Dari pintu-pintu mana dia ambil kekayaan itu? Yang dengan begitu harus diantisipasi. Kenapa? Karena ketika dia berhasil mendapatkan uang dengan cara yang korup di bidang-bidang dia yang seharusnya dia menegakkan tugas dan tanggung jawabnya untuk menerima negara, pada saat yang sama uang negara juga banyak hilang yang karena ulahnya dia, kan itu sebetulnya. Nah, Pak Abdul gimana tuh pandangannya soal itu? Sebenarnya kan ini nggak bisa dilihat dari ada orang mencuri, ini juga harus dilihat sejauh mana sistem kita membuka terhadap proses itu. Nah, kalau dilihat kayak gitu, ada satu yang namanya LHKPN. LHKPN ini jadi administratif. Orang bukan tidak boleh kaya, boleh. Tapi kemudian apakah asal-usul kekayaannya itu match dengan asal-usul penerimaannya itu? Lihat yang dipersoalkan selalu itu. Dan sistem kita LHKPN yang pernah itu sungguh-sungguh hanya bersifat administratif aja. Itu jadi artinya itu harus diubah. Terus kedua, di dalam United Nations Convention Against Corruption itu ada satu pasal yang disebutkan illicit enrichment. Adalah illicit enrichment itu kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya dan tidak masuk akal, maka itu bisa dirampas. Dan rancangan undang-undang perampasan aset itu juga harus menjangkau sampai ke sana. Harus menjangkau sampai di sana. Tapi yang sekarang nggak sampai ke situ tuh Pak. Dan memang belum ada. Belum ada. Rancangannya ada tapi beda konteks. Yang jauh lebih penting lagi adalah mengintegrasikan single identity number, bukan sekedar IKTP. Udah benar track antara BIK dan NPWP disatuin. Tapi ini kan belum menjawab soal aset gitu. Kalau itu disatuin jadi jelas tuh. Misalnya begini, kalau kita bisa lihat misalnya sertifikat itu kode di situnya harusnya menunjuk pada NIK supaya beneficiary owner itu bisa juga gitu loh. Nah, ini yang tidak dipakai Mas Novel momentum. Jadi sayang banget.
Iya, iya. Jadi kalau pakai bahasanya Bung Rocky ini, kita kok menjadi dulu tak bertepi. Dulu tak bertepi. Dulu tak bertepi gitu. Gawat sekali itu. Enggak, ini belajar dari waktu. Jadi mestinya itu yang mesti kerja. Jadi by system ini kesempatan besar. Dan saya tidak mendengar percakapan itu dalam diskurs yang terjadi itu enggak ada. Iya. Karena begini juga ya Pak Rocky, kalau kita melihat tadi, kita berharap momentum ini bukan hanya kemudian memeriksa yang sudah viral, tapi juga sekaligus bersih-bersih yang lainnya diperiksa sekalian, yang beneficiary termasuk beneficiary owner tadi, dan juga ini momentum untuk perbaikan sistem, di mana letak-letak kebocoran, di mana letak permasalahan dan lainnya mesti diperbaiki. Permasalahannya seringkali kan di kita ini saling dorong-dorongan, tanggung jawab siapa sebenarnya itu. Nah, menurut Pak Rocky gimana? Karena ada penegak hukum, ada audit, ada BPK, ada apa semuanya. Siapa yang harus melakukan itu? Ada KPK. Kita tahu ya ada beneficiary owner ini seharusnya kan atau biasanya dipakai untuk efisiensi laporan keuangan. Tapi yang ada di sini dia pakai power. Jadi beneficiary power, bukan sekedar owner aja di situ kan. Dan kita duga kuat atau paling enggak kita bikin guesstimasi antara guessing dan estimasi bahwa di belakang itu ada jejak panjang pembiayaan politik. Itu lebar sekali spektrumnya dari 2000 berapa 2016 laporan itu kan. Jadi tetap dugaan kita ini skandal yang melibatkan aktor-aktor yang sekarang masih hidup tuh. Jadi sekali lagi hanya kekuatan rakyat ini bisa dorong ini. Kalau kita andalkan sistem hukum positif kita itu pasti dipotong-potong lah itu. Ujung-ujungnya ya transaksi yang sebetulnya kotor dianggap sebagai itu biasa aja karena ada kesalahan administrasi, salah masukin jumlah. Jadi sekarang kan mulai terdengar kalau mungkin salah masukin jumlah atau salah posting akuntansinya tuh. Tapi tetap kita mau lihat jejak politik ini, kita mungkin tahu bahkan soal pengadilan pemilu belum selesai itu. Jadi ini paralel semua nih. Karena itu kita mesti bongkar habis-habisan supaya kita bisa temukan di mana sebenarnya sarang tikus itu kan. Kalau sarang cabang kita tahu di mana. Ya, memang ini suatu hal yang luar biasa dan kita mesti kawal terus ya. Artinya kita tidak biarkan kemudian isu itu apabila ada yang berkehendak untuk udah ini dianggap case close gitu ya. Walaupun perlu pendalaman untuk membuat kepastian apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita juga sudah punya banyak informasi, kita punya banyak fakta-fakta yang dari situ kita bisa gambarkan bahwa dugaan adanya praktek korupsi di bidang-bidang itu nyata adanya. Fakta terkait dengan beberapa orang yang diduga mempunyai harta kekayaan yang luar biasa di bidang-bidang kerja itu juga nyata adanya. Jadi kita berharap ini kemudian dijadikan momentum untuk pembersihan dengan sungguh-sungguh sekaligus perbaikan sistem karena itu semua berkaitan dengan penerimaan negara, berkaitan dengan ekonomi negara. Bukan begitu Pak Rocky? Ya, saya kira memang ada geng, sebetulnya gangster ini yang diseludupkan atau melekat di sekitar Sri Mulyani itu. Saya mending kita kasih dugaan itu. Jadi lebih aman buat kita untuk menuduh bahwa Sri Mulyani dikelilingi oleh gangster yang sebagian dia tahu, sebagian dia nggak kenal itu. Dan itu yang membahayakan negara. Kalau negeri ini dipimpin oleh gangster yang disusupkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sekali lagi podcast semacam ini upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Nah, kita tuntut bahwa masyarakat sipil nggak akan berhenti untuk mempersoalkan ini. Jadi Pak Mahfud, ini justru permintaan saya supaya Anda betul-betul tuntun ini karena Anda akan jadi amikus dari keadilan. Pak BW, pesan untuk penutup terkait dengan ini seperti apa? Silakan Pak BW. Ini sudah setengah jalan sudah kalau merentes jalan ini sudah dilakukan dan ini harus diselesaikan. Kebayang kalau cuma merentes tapi tak menyelesaikan, kita sebenarnya sedang tak berbuat apa-apa. Ini kita cuma bikin hidup pikuk tapi tidak pernah menyelesaikan masalah. Dan kalau itu terjadi, kita sedang bodoh terus-menerus kan. Dan lagi-lagi sebenarnya tiga kan, mencerdaskan, mensejahterakan. Bagaimana keadilan akan hadir kalau kecerdasan tidak dituntun, tidak diasah, dan kemudian kesejahteraan tidak dibangun dengan secara merata dan baik. Luar biasa. Dan memang bidang pajak dan bea cukai ini adalah
dua sektor yang penerima negara terbesar lah, kurang lebih begini, selain dari migas tentunya. Dan kita berharap kalau ada perbaikan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, tentu ini akan berdampak yang luar biasa untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat tentunya. Baik, terima kasih Pak Rocky, Pak BW. Oke. Kita diskusi di bidang-bidang waktu-waktu yang lain. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.